Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang bahasa pemrograman yang digunakan dalam sistem informasi. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Gian Marzuki dengan NIM 206501139. Saya dari kelas D, jurusan Teknik Informatika. Pada pembahasan kali ini kita langsung masuk pada pengertian. Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Yang kedua, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Yang ketiga, JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. JavaScript populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajah web populer seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, dan Opera. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat JavaScript. Proses penyusunan dan desain JavaScript hanya menghabiskan waktu 10 hari oleh Brandon Edge, seorang karyawan Netscape pada September 1995. Awalnya, nama bahasa pemrograman ini adalah Mocha, kemudian menjadi Mona, lalu LiveScript, sebelum akhirnya resmi menyandang nama JavaScript. Versi pertamanya hanya digunakan di kalangan Netscape dengan fungsionalitas yang terbatas. Namun, bahasa ini terus dikembangkan oleh komunitas developer yang selalu menggunakan bahasa pemrograman ini. Pada tahun 1996, JavaScript secara resmi menjadi ECMAScript, rilis ECMAScript 2, kemudian menyusul pada tahun 1998 dan ECMAScript 3 pada tahun 1999. ECMAScript dikembangkan hingga akhirnya menjadi JavaScript yang kita kenal saat ini. Tak hanya lintas browser, bahasa ini juga bisa berfungsi di berbagai perangkat, termasuk perangkat mobile dan komputer. Sejak saat itu, JavaScript terus bertumbuh dan berkembang. Pada akhirnya, di tahun 2016, sebanyak 92% website menggunakan bahasa pemrograman ini. Hanya dalam kurun waktu 20 tahun, bahasa ini telah beralih dari bahasa pemrograman yang serba terbatas dan primitif menjadi salah satu tool terpenting bagi para web developer. Jika sering menghabiskan waktu untuk berselancar di internet, Anda pasti sudah sering mendengar nama bahasa pemrograman ini. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari JavaScript. Yang pertama, kelebihan. 1. Anda tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikannya dengan HTML. Yang kedua, lebih mudah dipelajari daripada bahasa pemrograman lainnya. Yang ketiga, proses pencarian dan penanganan error atau kesalahannya lebih mudah. Kemudian yang keempat, bisa berfungsi sebagai elemen halaman web atau event tertentu, misalnya klik atau mouse over. Yang kelima, bisa berfungsi di berbagai browser, platform, dan lain-lain. Yang kelima, Anda bisa menggunakan bahasa pemrograman ini untuk memvalidasi input dan meminimalkan proses untuk memeriksa data secara manual. Setelah itu, kekurangan. Biasanya, Anda bisa menyematkan JavaScript langsung ke halaman website atau mengarahkannya melalui file JS tersendiri. JavaScript merupakan client-side yang berarti proses pengunduhan dan pemrosesan script terjadi di perangkat pengunjung situs Anda.
Sedangkan untuk bahasa pemrograman server side, proses tersebut terjadi pada server sebelum bahasa pemrograman mengirimkan file ke pengunjung situs. Yang kedua, perlu kita ketahui, sebagian web browser juga menawarkan kesempatan bagi user untuk menonaktifkan JavaScript. Jadi, sebaiknya kita terlebih dahulu mencari tahu apa yang terjadi pada event yang kita unduh ke perangkat yang bahkan tidak mendukungnya. Berikut ini adalah beberapa bahasa pemrograman yang paling terpopuler. Saya di sini akan membawakan dua bahasa pemrograman. Yang pertama, HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language dan menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling umum di web, serta membentuk building block dari suatu halaman situs. Sebagai contoh, tag HTML yang termasuk P untuk paragraf dan image untuk gambar. Yang kedua, CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Dengan CSS, para webmaster bisa mengatur style serta menentukan tampilan setiap jenis konten. Untuk menampilkan konten, kita bisa melakukannya secara manual terhadap setiap elemen dalam HTML. Namun, jika Anda melakukannya di CSS, Anda tidak perlu berulang kali menentukan tampilan elemen-elemen tersebut setiap kali kita akan menggunakannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari materi bahasa pemrograman kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.